Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ketemu lagi dengan channel Tati Family. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau menjawab hampir semua pertanyaan yang selalu dilontarkan oleh teman-teman subscriberku. Dan aku mau jawab secara umum aja ya teman-teman, karena pertanyaan ini setiap aku upload video pasti ada aja yang bertanya seperti nanti yang akan aku sampaikan. Jadi semoga aja dengan video ini bisa mewakili teman-teman yang baru menemukan channel Tatik Family untuk tahu mengenai masalah rimpang. Tapi aku akan jawab sesuai pengalamanku ya teman-teman, karena memang aku bukan pakar rimpang. Sebenarnya aku juga bukan pakar herbal. Jadi ya sesuai pengalamanku. Semoga aja nanti bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke teman-teman, aku mau mulai untuk menjawab pertanyaan. Jadi untuk minuman rimpang itu adalah sejenis minuman herbal ya. Di garis bawahi, minuman rimpang adalah minuman herbal, dimana rempah-rempah itu terbuat dari rempah-rempah yang banyak ditemukan di lingkungan sekitar kita. Untuk bahan rimpang yang direkomendasikan oleh Dr. Jaidul Akbar, dan Dr. Jaidul Akbar juga memberitahu untuk bahan-bahannya, yaitu dari jahe, kunyit, lengkuas, dan sereh. Itu yang dikatakan minuman rimpang yang Dr. Jaidul Akbar contohkan atau perlihatkan kepada kita-kita semua. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditambahkan dengan kapulaga, bunga lawang, cengkeh, ataupun daun-daunan yang lain, aku kurang paham ya. Pokoknya Dr. Jaidul Akbar menerangkan minuman rimpang itu hanya 4 macam aja: jahe, kunyit, lengkuas, dan serai. Untuk takaran dari minuman rimpang yang aku gunakan dan sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Dr. Jaidul Akbar, yaitu untuk 1 gelas ya teman-teman. Untuk aku satu minum sendiri kurang lebih airnya 200 ml. Itu jahenya 1 jempol, kunyitnya setengah jempol, lengkuasnya setengah dari kunyit, dan serehnya 1 batang yang ukuran kecil. Nah untuk resep kita bikin stok 1 bulan itu teman-teman tinggal dikalkulasikan aja untuk perbandingannya, atau teman-teman bisa nonton video dari channel Tatik Family khusus mengenai rimpang. Di situ ada video resep dan cara membuat minuman rimpang untuk 1 kali minum, untuk stok 1 bulan, untuk disimpan di freezer. Ya, jadi teman-teman bisa masuk aja ke channel Tatik Family. Di situ ada playlist yang berjudul rimpang. Disitulah banyak video-video rimpang, cerita-cerita selama aku mengkonsumsi rimpang 1 tahun lebih 3 bulan. Nah teman-teman, sepengetahuanku dan kalau nggak salah Dr. Jaidul Akbar pernah menerangkan untuk minuman rimpang itu tidak diperkenankan untuk direbus atau dimasak, karena katanya itu kandungan dari minuman herbalnya ataupun kandungan dari rempah-rempahnya itu akan berkurang. Tapi kembali lagi menurut teman-teman gimana baiknya. Kalau aku ngikutin dari saran Dr. Jaidul Akbar, yaitu dengan cara diseduh. Nah teman-teman, saran dari Dr. Jaidul Akbar memang minuman rimpang itu alangkah baiknya diseduh, karena kandungan dari minuman herbal atau rempah-rempahnya insya Allah tidak akan berkurang. Jadi aku ngikutin aja gimana baiknya menurut Dr. Jaidul Akbar. Yang penting
ada khasiatnya di badan kita gitu ya teman-teman. Jadi selama aku mengkonsumsi minuman rimpang, aku belum pernah direbus ataupun dimasak. Aku selalu diseduh dengan air panas. Dan mungkin teman-teman banyak yang udah melihat kenapa aku kalau menyeduh rimpang itu selalu pakai air panas yang baru mendidih dari kompor. Karena memang aku nggak punya air panas. Aku nggak punya air panas di termos, aku nggak punya air panas di dispenser. Jadi setiap aku butuh air panas, pasti aku akan masak dulu biar panasnya juga benar-benar panas yang panas mendidih gitu ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk minuman rimpang ini saran dari Dr. Jaidul Akbar yaitu 1 hari 2 kali. Dan untuk minumnya pagi hari sebelum kita sarapan, sebelum kita ngemil, sebelum perut kita terisi oleh makanan. Tapi kalau kita minum air putih nggak apa-apa ya teman-teman. Kemudian nanti 1 jam kemudian baru sarapan. Kalau aku seperti itu ya teman-teman menerapkannya. Kemudian kalau malam hari diminum sebelum tidur. Jadi menjelang tidur 1-2 jam itu aku baru minum rimpang. Dan setelah minum rimpang itu tidak diperkenankan untuk kita makan lagi, beraktivitas untuk ngunyah. Jadi udah stop, ditutup dengan minuman rimpang. Karena tujuannya minuman rimpang itu untuk membersihkan makanan yang kita makan dari pagi sampai malam ya teman-teman. Jadi minuman rimpang itu ibaratnya tim pembersih untuk badan kita, khususnya untuk usus kita. Jadi teman-teman, untuk minuman rimpang yang biasa aku minum memang itu ngikutin saran dari Dr. Jaidul Akbar. Jadi ketika minuman itu udah hangat, kita saring, kemudian dikasih madu 1 sendok, air jeruk nipis ataupun jeruk lemon 1-2 sendok, kemudian dikasih garam. Fungsinya garam itu untuk penyerapan minuman herbal ke badan kita lebih cepat. Itu saran dari Dr. Jaidul Akbar ya teman-teman. Tapi kalau memang teman-teman tidak ingin ataupun tidak mau minuman rimpang itu nggak mau dikasih madu, air jeruk ataupun garam, itu nggak apa-apa, opsional aja. Kayak gitu ya teman-teman. Untuk minuman rimpang itu rasanya itu tawar teman-teman. Jadi nggak ada rasa apa-apa, seperti layaknya kita minum air putih. Cuma tercium rempah-rempahnya, cuma nggak tajam ya. Dan untuk rasanya kalau yang aku buat teman-teman, itu jahenya juga nggak terasa, lengkuas nggak terasa, kunyit nggak terasa. Jadi kayak plain aja gitu teman-teman. Cuma kayak ada rasa anget, tapi angetnya yang anget samar gitu loh teman-teman. Jadi nggak tajam banget. Jadi alhamdulillah rimpang yang aku buat itu yang aku rasakan aman, dan bahkan banyak teman-teman yang udah order juga tidak pernah ada yang ngeluh lambungnya kumat gara-gara ada jahenya. Alhamdulillah ya, karena memang takarannya sesuai kayak gitu ya teman-teman, sesuai yang disarankan oleh Dr. Jaidul Akbar. Kayak gitu teman-teman. Jadi pada dasarnya semua minuman rimpang itu kembali ke badan kita. Apa yang aku ceritakan belum tentu teman-teman akan merasakan hal yang sama. Jadi intinya setiap badan beda-beda untuk penerimaan dari minuman herbal itu. Nah teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk aku menjawab secara garis umum mengenai minuman rimpang yang aku konsumsi selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Dan untuk pertanyaan ini aku jawab sesuai pengalamanku, sesuai apa yang aku rasakan, dan sesuai apa yang aku terapkan selama aku mengkonsumsi minuman rimpang. Dan insya Allah untuk semua yang aku terapkan itu ikuti rekomendasi dari Dr. Jaidul Akbar. Jadi alhamdulillah sampai 1 tahun 3 bulan dari pertama sampai hari ini aku mengkonsumsi minuman rimpang, alhamdulillah tidak ada keluhan baru, tidak ada penyakit baru, tidak ada ibaratnya yang aneh di badanku ya teman-teman, Masya Allah. Dan bahkan hampir semua keluhanku udah teratasi semua.
Nah, teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi motivasi buat teman-teman untuk bisa menjadikan solusi teman-teman untuk mencari wasilah kesembuhan dari minuman rimpang ini. Dan saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, dan umur yang sehat. Dan saya akan akhiri videonya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.